Saya akan lanjutkan dialognya, saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di Gedung Merah Putih KPK. Sudah ada rekan Kevin Pakan di sana. Kevin, selamat malam. Seperti apa situasi di Gedung Merah Putih KPK jelang kedatangan Lukas NMB? Ya, selamat malam Reinhardt dan juga pemirsa. Memang sampai dengan malam hari ini pihak dari KPK masih menanti terkait dengan kedatangan dari Gubernur Papua Lukas NMB yang baru saja ditangkap oleh KPK sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Di mana berdasarkan pantauan kami pada saat ini, Reinhardt, memang untuk rekan-rekan media pun juga masih terus bersiaga karena memang berdasarkan informasi yang kami peroleh terakhir bahwa nantinya untuk Lukas NMB akan melakukan transit terlebih dahulu, di mana dari Papua akan transit di Manado, Sulawesi Utara, dan nanti sekitar pukul 16 lewat 45 waktu Indonesia Tengah, atau sekitar pukul 15 lewat 45 sebenarnya ini sudah seharusnya take off atau berangkat begitu dari Manado menuju Jakarta. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, memang rencananya nanti dari pihak Lukas NMB bersama dengan sejumlah penyidik KPK yang mendampingi akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 19.00 atau sekitar pukul 7 malam. Itu artinya seharusnya ini sudah tiba, namun sampai dengan saat ini juga masih belum adanya tanda-tanda kedatangan begitu dari Lukas NMB yang telah ditangkap oleh KPK. Dan memang nantinya Reinhardt, untuk Lukas NMB ketika nanti tiba di Gedung Merah Putih KPK ini akan mendapatkan terlebih dahulu penanganan medis, yang mana rencananya nanti pihak dari Lukas NMB akan diperiksa terlebih dahulu di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, yang mana sebelumnya nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan nanti setelah memang dipastikan sudah dalam kondisi sehat, nanti pihak dari Lukas NMB akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan akan melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Di mana tadi pihak dari juru bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa nanti pihak KPK akan melaksanakan pemeriksaan secara objektif dan memang nantinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dan memang benar sekali Reinhardt, untuk saat ini juga tadi kami sempat mendapatkan informasi ketika tadi pada saat dilakukan penangkapan begitu oleh KPK, terjadi adanya sedikit kericuhan karena memang tadi Lukas NMB ketika dilakukan penangkapan sekitar pukul 11 WIB waktu Indonesia Timur begitu, sempat adanya perlawanan dari sejumlah massa aksi karena memang tadi sempat dibawa ke Makobrimob Raja di Jayapura, dan memang tadinya juga pada saat dilakukan dari Makobrimob dilanjutkan ke Bandara Sentani, Papua, ini sempat adanya juga massa aksi yang melakukan kericuhan di sana. Namun demikian, berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kapolres Jayapura, yang menyatakan bahwa nantinya untuk pengamanan juga tetap dilakukan secara ketat begitu, yang mana bekerja sama nantinya juga dengan pihak kepolisian terkait. Dan memang Reinhardt, kalau kita melihat sejumlah rangkaian kasus ini, di mana sebelumnya memang untuk Lukas NMB telah dilakukan atau ditetapkan sebagai tersangka tepatnya pada tanggal 5 September 2022 lalu, di mana tadinya juga dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu pihak swasta yang memang ini diketahui sebagai pemberi suap untuk Lukas NMB terhadap sejumlah proyek infrastruktur di daerah Papua, di mana pihak dari swasta tersebut merupakan dari Direktur PT Tabibangun Papua, yaitu Rijantono Laka, yang memang sampai dengan saat ini sudah dilakukan penangkapan dan sudah dilakukan penahanan di rutan KPK. Dan memang terkait dengan proyek-proyeknya yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB selaku atau sebagai tersangka, di mana pihak dari Lukas NMB menerima gratifikasi yaitu sebesar 1 miliar rupiah dari sejumlah proyek, di mana yang pertama adalah proyek multi-years peningkatan Jalan Entrop Hamadi, kemudian proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi, dan yang ketiga adalah proyek multi-years penataan di lingkungan venue menembak outdoor Auri, di mana yang cukup menarik perhatian publik, Reinhardt dan pemirsa, sebelumnya ini Lukas NMB sempat beberapa kali begitu dilakukan pemanggilan oleh pihak KPK, namun selalu mangkir karena memang kondisi kesehatannya yang dikatakan kurang baik. Namun pada tanggal 30 Desember 2022 lalu ini sempat melakukan sejumlah
peresmian terutama dari kantor Gubernur Papua yang tentunya ini menjadi salah satu dasar dari KPK melihat bahwa tidak adanya kesinkronisasian atau tidak kesamaan pernyataan begitu dari pihak Lukas NMB yang selalu mangkir ketika akan dilakukan penangkapan oleh pihak KPK. Tentunya dengan adanya hal itu dapat menjadi salah satu dasar dari KPK untuk tidak lagi untuk menahan atau tidak lagi menahan-nahan begitu untuk Lukas NMB dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Karena memang sampai dengan saat ini sekali lagi Reinhard, kami akan masih terus menunggu bagaimana kedatangan dari Lukas NMB untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu Reinhard, kembali ke Anda. Terima kasih Kevin Pakan melaporkan dari Gedung KPK di Jakarta. Ya, kami akan segera melanjutkan lagi dialog bersama dengan dua narasumber, ada Mas Tama dan juga Pak Petrus. Jadi Mas Tama, bagaimana Anda melihat soal persoalan kesehatan ini? Apakah Anda juga meyakini bahwa memang ini cukup menjadi perhatian dari Gubernur Lukas NMB atau justru sebaliknya ketika KPK melihat tampaknya tidak percaya dengan kesehatan ini dan hanya menjadi alasan saja? Oke, yang pertama Reinhard, yang bisa menjawab perdebatan ini kan sebetulnya dokter. Jadi sudah ada dokter KPK yang memeriksa waktu di Papua kemarin terkait dengan kasus NMB, kemudian juga tim dari kuasa hukum pun juga sudah menyampaikan hasil pemeriksaan ya dari dokter pribadi dan dari dokter di Singapura ya. Tetapi kan ini semua kemudian akan diakhiri perdebatannya pada saat nanti Pak Lukas dibawa ke RSPAD. Karena kalau keterangan di pemberitaan dia akan segera diperiksa di sana dan kemudian kita akan pastikan di sana bagaimana kesehatan. Jadi saya rasa itu sudah selesai perdebatannya ketika nanti akan dibawa ke RSPAD. Artinya dari situ akan ditentukan apakah proses hukum yang dikhawatirkan kuasa hukum itu betul adanya atau memang sudah terkonfirmasi nanti melalui di dokter-dokter RSPAD yang memberikan keterangan. Oke. Jadi harusnya itu selesai ya ketika nanti sudah ada hasil dari RSPAD. Anda sepakat soal itu Pak Petrus karena nanti Pak Lukas akan dibawa ke RSPAD terlebih dahulu? Seperti yang saya katakan Mas, untuk objektivitas kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Karena itu di luar kompetensi kami atau di luar kompetensi bidang hukum. Kita serahkan kepada dokter yang memang bidangnya untuk merekomendasikan apakah Bapak Lukas dalam keadaan sehat atau tidak. Karena apapun yang ditetapkan oleh dokter, kami ikut saja. Artinya begini, kalau dokter menyatakan beliau sehat, silakan saja beliau diperiksa. Dan kalau memang faktanya dia tidak bisa menjawab atau karena kondisi ingatannya terganggu atau keadaan kejiwaannya. Jadi sakitnya beliau itu ada 3, ginjal, paru, dan stroke. Ya, untuk saya buktikan bahwa dia tidak bisa beraktivitas. Teman-teman bisa melihat kaki beliau, karena hari Sabtu waktu kami berjumpa dengan beliau, kedua kakinya sudah sangat bengkak, ya, dan dia tidak bisa pegang gelas, ya, dia pegang gelas pasti jatuh, atau dia memegang sesuatu barang pasti jatuh. Itu artinya tanda-tanda orang stroke. Tapi biarlah, ini urusan kesehatan, bukan bidang saya dengan saudara Tama atau bidang pro justisia, tapi kita serahkan kepada dokter yang merekomendasikan seperti apa. Oke, baik Pak Petrus, kami akan ikut saja. Pak Petrus, kalau begitu setelah penangkapan ini apa langkah hukum yang akan disiapkan oleh tim kuasa hukum? Sebelumnya kan ada penolakan soal kesaksian dari anak dan juga istri. Apakah ini akan tetap dilakukan? Karena kalau nanti dipanggil oleh penyidik kan harus datang juga. Begini, kalau soal penolakan anak dan istri kan kita bicara itu hak yang diberikan oleh undang-undang. Hak yang diberikan bahwa seseorang boleh mengundurkan diri memberikan keterangan apabila ada status perkawinan dan ini dia menggunakan. Kalau soal upaya hukum apa yang dilakukan KPK terhadap Bapak Lukas, sekarang ini kami belum bisa memutuskan karena kami tahu untuk melakukan langkah hukum dalam kondisi seseorang yang sedang sakit ini kan tidak normal, ya toh? Bagaimana upaya hukum dilakukan? Misalnya begini, katakanlah sekarang KPK bersikap, ya. Dokter menyatakan beliau sakit. Tentu KPK pasti mengeluarkan penahanan tetapi dibantarkan dan itu aturan yang lazim seperti itu. Oke. Saya terakhir ke Mas Tama. Apa menurut Anda Mas Tama, ini kan di luar soal isu kesehatan ya, ada juga isu penolakan dari sebagian pendukung Pak Lukas NMB dan ini juga cukup berlarut-larut kemarin. Nah, sekarang setelah ditangkap, baiknya dari kacamata Anda bagaimana proses hukum ini akan berjalan?
Ya, tentu saja yang paling pertama kita doakan Bapak Lukas bisa segera sembuh dan kondisinya memang dalam kondisi yang baik sehingga bisa diperiksa. Itu yang kemudian kita doakan sama-sama. Kemudian yang kedua terkait dengan menolak, saya menggarisbawahi di sini bahwa kemudian ketika seorang saksi itu menolak dipanggil penyidik, saya rasa itu nggak ada aturannya. Ketika KUHP kita bicara, maka dia boleh menolak ketika di persidangan. Jadi dia harus datang, tapi berhak untuk tidak memberikan keterangan di pengadilan. Tapi kalau sebagai saksi dipanggil oleh penyidik, saya rasa ada kewajiban bagi siapapun yang dianggap sebagai saksi untuk hadir. Nah, ini menurut saya juga hal-hal yang perlu dipahami juga oleh masyarakat ya. Kapan seorang saksi boleh menolak? Ketika dia keluarga, dia boleh menolak ketika di persidangan. Nah, kalau dalam proses penyidikan, tentu saja dia hadir. Dia harus memenuhi panggilan penyidik. Makanya kemudian ada upaya paksa di sana. Kalau memang orang yang dibutuhkan keterangannya tersebut memang betul-betul dibutuhkan untuk mengungkap sebuah perkara tindak pidana. Dan itu tentu saja kewenangannya ada pada subjektif. Termasuk ketika ada hubungan suami istri tadi itu? Ya, keterangan itu kan kalau kita lihat di bab KUHP ya, itu dijelaskan dalam bab persidangan, bukan dalam bab penyidikan. Dalam bab penyidikan, seseorang saksi itu siapapun wajib untuk hadir. Karena apa? Saksi itu melihat, mendengar, menyaksikan, merasakan, bahkan juga dikenal istilah saksi di auditu yang benar katanya-katanya. Itu boleh-boleh saja. Tapi dia wajib untuk hadir, itu satu. Nah, ketika dia masuk persidangan, maka inilah ada pengecualian. Kalau dia keluarga, istri, anak, dia boleh menolak memberikan keterangan di pengadilan.